Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Susilawati dengan NIM 25071200006. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi matematika ekonomi pada bab 6 yaitu hubungan linear. Materi pertama adalah pendapatan disposable. Pendapatan disposable adalah pendapatan yang siap dibelanjakan oleh masyarakat, tidak termasuk di dalamnya pengeluaran pemerintah seperti pajak, cukai, dan sebagainya. Pendapatan disposable ini memiliki variabel pengecil dan juga variabel pembesarnya. Variabel pengecilnya yaitu pajak dan variabel pembesarnya adalah tunjangan-tunjangan yang dalam makroekonomi disebut dengan transfer payment. Kemudian rumus dari pendapatan disposable adalah YD sama dengan Y, dengan YD yaitu pendapatan disposable dan Y yaitu pendapatan nasional. Dalam hal terdapat pajak, maka rumus pendapatan disposable yaitu YD sama dengan Y dikurangin T, atau T sebagai tax atau pajak. Kemudian, jika terdapat pembayaran alihan atau transfer payment, maka rumus dari pendapatan disposable adalah YD sama dengan Y plus R. R sebagai pendapatan alihan, pembayaran alihan atau transfer payment. Kemudian, jika terdapat pembayaran pajak atau pembayaran alihan, maka rumus dari pendapatan disposable adalah YD sama dengan Y dikurangi T plus R. Kita masuk ke contoh kasusnya. Fungsi konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh C sama dengan 30 plus 0,8 YD. Jika pemerintah menerima dari masyarakat pembayaran pajak sebesar 16 dan pada tahun yang sama memberikan pada warganya pembayaran alihan sebesar 6, berapa konsumsi nasional seandainya pendapatan nasional pada tahun tersebut sebesar 200, berapa pula tabungan nasional? Nah, kita tahu fungsi konsumsinya yaitu 30 plus 0,8 YD dan eh, T-nya 16 serta R-nya 6. Kemudian Y-nya sebesar 200. Kita disuruh mencari C dan juga S-nya. C konsumsi dan S merupakan tabungan nasional. Maka YD sama dengan Y kurangi T plus R karena tadi terdapat pajak dan juga pembayaran alihan. Y sebesar 200 dikurangi 16 tambah 6 maka pendapatan disposable-nya sebesar 190. Kemudian kita akan mencari konsumsinya. Kita masukkan ke fungsi konsumsinya yaitu 30 tambah 0,8 YD. Nah, karena pendapatan disposable-nya sudah ditemukan, maka kita tinggal memasukkannya dan hasilnya yaitu 182. Kemudian untuk mencari eh, saving nasional atau tabungan nasionalnya, rumusnya yaitu pendapatan disposable dikurangi dengan konsumsi. Maka hasilnya adalah 8. Next, ada fungsi pajak. Pajak yang dikenakan oleh pemerintah itu ada dua, yaitu pajak yang berkaitan dengan pendapatan dan pajak yang tidak dikaitkan dengan pendapatan. Nah, secara keseluruhan, besarnya pajak yang diterima oleh pemerintah adalah T sama dengan T0 plus TY. Kurva pajaknya berupa sebuah garis lurus berlereng positif dan bermula dari penggal T0. Seperti ini. Seperti ini, kita penggalnya T0, maka ini garisnya. Garisnya itu. Next ada contoh kasusnya. Jika diketahui TX sama dengan 3.000 plus 0,13 Y dan pendapatan nasional 100.000, tentukan fungsi pajak. Ini merupakan penyelesaian dari pertanyaan sebelumnya, yaitu 3.000 plus 0,15 Y. Kita tinggal memasukkan tadi, karena pendapatan nasionalnya adalah 1.000, maka hasilnya adalah 18.000.
Next ada fungsi investasi. Permintaan akan investasi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Investasi dilambangkan dengan I besar dan juga tingkat bunga dilambangkan dengan I kecil atau interest rate. Rumus dari fungsi investasi adalah I sama dengan F kalikan I kecil. Permintaan akan investasi berbanding terbalik dengan tingkat bunga. Dalam menggambarkan kurva permintaan akan investasi variabel bebasnya yaitu I kecil atau tingkat bunga diletakkan pada sumbu vertikal dan variabel terikatnya I besar atau investasi diletakkan pada sumbu horizontal. Contoh kasus, jika permintaan akan investasi ditunjukkan oleh I sama dengan 250 dikurangi 500 I, berapa besarnya investasi pada saat tingkat bunga bank yang berlaku setinggi 12%, berapa pula investasi bila tingkat bunga tersebut 30%. Mari kita bahas. Nah, jika tingkat bunganya sebesar 12%, maka kita akan menjadikannya sebagai angka biasa. 12%, 12% sama dengan 12 dibagi 100. Maka tingkat bunganya yaitu 0,12. Nah, kita akan masukkan ke fungsi investasinya. 250 kurangi 500 dikalikan dengan 0,12, maka hasilnya 250 kurangi 60. Jadi fungsi investasi sebesar 190 jika tingkat bunganya sebanyak 12%. Hal ini juga berlaku jika tingkat bunganya sebesar 30%. Maka 30%-nya ini kita jadikan angka biasa, maka tingkat bunganya adalah 0,30. Dan kita masukkan ke fungsi investasinya, maka fungsi investasi dari tingkat bunga 30% adalah 100. Nah, ini merupakan kurvanya ya, teman-teman. Jika tingkat bunganya adalah 0,12, maka fungsi investasinya adalah 190. Jika tingkat bunganya sebesar 0,30 atau 30%, maka fungsi investasinya adalah 100. Next ada fungsi impor. Impor suatu negara merupakan fungsi dari pendapatan nasional dan cenderung berkolerasi positif. Semakin besar pendapatan nasionalnya, maka semakin besar pula impor yang akan dilakukan, terutama barang modal bagi negara yang sedang berkembang. Rumus dari fungsi impor yaitu M sama dengan M0 tambah MY. Dengan M0 adalah impor otonom dan Y pendapatan nasional serta M merupakan marginal propensity to import atau angka yang menunjukkan berapa besar pertambahan pendapatan nasional satu satuan uang. Kita masuk ke contoh kasus fungsi impor. Bentuklah persamaan impor suatu negara bila diketahui impor otonomnya atau M0 sama dengan 25 dan marginal propensity to importnya. M-nya 0,05. Berapa nilai impornya jika pendapatan nasional sebesar 600, Y-nya 600. Mari kita bahas. Nah, ini tadi karena sudah diketahui semua komponennya, maka kita tinggal memasukkannya ke variabel-variabelnya, yaitu M0-nya kan 25 ditambah dengan M-nya atau marginal propensity to importnya itu 0,05 dikalikan dengan Y pendapatan nasionalnya sebesar 600, maka hasilnya adalah 55. Kemudian ini ada kurvanya. Next, kita masuk ke materi pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah nilai seluruh output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Perhitungan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan juga pendekatan pendapatan. Dilihat dari pendekatan pengeluaran, pendapatan nasional adalah jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh seluruh sektor dalam suatu negara. Sektor-sektor ekonomi, maaf,
Sektor-sektor ekonomi yang dimaksud adalah sektor rumah tangga, sektor usaha, sektor pemerintah, dan sektor pengeluaran luar negeri. Pengeluaran sektor rumah tangga dicerminkan oleh konsumsi masyarakat atau C, pengeluaran sektor usaha dicerminkan oleh investasi atau I, kemudian pengeluaran sektor pemerintah dicerminkan oleh pengeluaran pemerintah atau G, sedangkan pengeluaran perdagangan luar negeri dicerminkan oleh selisih antara ekspor dan juga impor, X kurangi N. Analisis pendapatan nasional selalu berawal dari asumsi-asumsi mengenai model ekonomi yang sedang dibahas. Pertama, model ekonomi sederhana diasumsikan bahwa perekonomian hanya terdiri dari dua sektor, yaitu rumah tangga dan juga sektor bisnis. Kemudian, ada model ekonomi tertutup. Perekonomian terdiri dari tiga sektor, yaitu rumah tangga, sektor bisnis, dan juga sektor pemerintahan. Dan yang terakhir ada ekonomi terbuka. Perekonomian terdiri dari empat sektor, yaitu rumah tangga, bisnis, pemerintahan, serta masyarakat luar negeri. Dengan demikian, pemerataan pendapatan nasional menurut pendekatan pengeluaran adalah yang pertama ini ada rumus untuk dua sektor, yaitu Y sama dengan C plus I. Y sama dengan konsumsi plus investasi. Untuk tiga sektor, yaitu rumusnya Y sama dengan konsumsi plus investasi plus pengeluaran pemerintah. Dengan empat sektor, yaitu Y sama dengan konsumsi plus investasi plus pengeluaran pemerintah plus X kurangin dengan M. Contoh kasus, hitunglah pendapatan nasional suatu negara jika diketahui konsumsi otonom masyarakat sebesar 500, C0 sama dengan 500, MPS-nya 0,2, investasi yang dilakukan oleh sektor badan usaha sebesar 300, I-nya 300, dan pengeluaran pemerintahnya sebesar 250, G-nya 250, sedangkan nilai ekspor dan impor masing-masing 225 dan 175. Maka C0-nya tadi kan 500 dan C-nya itu atau MPC-nya itu 0,8. Didapatkan dari satu dikurangi dengan MPS. Satu dikurangi 0,2 sama dengan MPC-nya 0,8. Maka fungsi konsumsinya rumusnya yaitu C0 tambah CYD sama dengan 500 plus 0,8. Maka YD-nya yaitu 500 plus 0,8 Y. Mengapa bisa 0,8 Y? Karena didapat dari YD sama dengan Y dikurangi T plus R. Sama dengan Y karena tidak ada pajak dan transfer payment, maka Y dikurangi 0 plus 0 sama dengan Y. Jadinya eh, fungsi pendapatan disposable-nya yaitu 500 plus 0,8 Y. Maka kita tinggal mencari pendapatan nasionalnya dengan rumus Y sama dengan konsumsi plus investasi plus pengeluaran pemerintah plus ekspor kurangi impor. Kita tinggal memasukkan angka-angkanya 500 tambah 0,8 Y plus 300 plus 250 tambah 225 dikurangi 175. Kita 0,8 Y itu kita pindah ke ruas kiri untuk mengurangi Y. Y kurangi 0,8 Y sama dengan 1100. 0,2 Y sama dengan 1100. Y sama dengan 1100 dibagi dengan 2, maka Y atau pendapatan nasionalnya adalah 5.500. Next, kita masuk ke contoh kedua. Konsumsi masyarakat suatu negara ditunjukkan oleh persamaan C sama dengan 1.500 plus 0,75 YD. Investasi dan pengeluaran pemerintah masing-masing adalah 2.000 dan 1.000. Pajak yang diterima dan pembayaran alihan yang dilakukan pemerintah masing-masing tercermin dalam T sama dengan 500 plus 0,25 F dan R sama dengan 100 plus 0,5 Y. 0,05 Y. Jika nilai ekspor adalah 1.250 dan impor tercermin dalam M sama dengan 700 plus 0,10 Y, hitunglah pendapatan nasional negara tersebut. Hitung juga konsumsi, tabungan pajak, pembayaran alihan, dan nilai impornya. Berapa pendapatan nasional baru seandainya pemerintah menaikkan pengeluaran sama seperti nilai ekspor? Nah, pembahasannya adalah pendapatan disposable YD sama dengan Y dikurangi T plus R sama dengan Y dikurangin
500 tambah 0,25 Y plus 100 plus 0,05 Y sama dengan 0,80 Y dikurangin 400. Sehingga konsumsinya adalah 1.500 plus 0,75 dikalikan dengan 0,80 Y kurangin 400. Hasilnya konsumsinya yaitu 1.200 plus 0,60 Y. Y sama dengan konsumsi tambah investasi tambah pengeluaran pemerintah ditambah dengan ekspor kurangi impor. Kita masukkan angka-angkanya yaitu 1.200 plus 0,60 Y plus 2.000 plus 1.000 plus 1.250 kurangi 700 plus 0,10 Y. Maka hasilnya pendapatan nasional adalah 9.500. Kemudian pendapatan disposable-nya, YDX sama dengan 0,80 Y dikurangin 400 sama dengan 0,80 dikalikan pendapatan nasionalnya tadi 9.500 kurangin 400. Maka pendapatan disposable-nya adalah 7.200. Kemudian tadi juga ditanyakan konsumsinya. Konsumsinya yaitu fungsinya kan 1.500 ditambah 0,75 YD, maka kita tinggal memasukkan 1.500 tambah 0,75. YD-nya tadi 7.200. Maka hasilnya adalah 6.900. Kemudian kita juga ditanyakan mengenai tabungannya atau savingnya. Rumus dari untuk mencari S atau tabungan adalah YD kurangi konsumsi. Pendapatan disposable dikurangi dengan konsumsi. Pendapatan disposable sebesar 7.200 dikurangi dengan 6.900. Maka hasilnya adalah 300. Kemudian kita akan mencari teks atau pajaknya. Tadi fungsi pajaknya adalah 500 tambah 0,25 Y. Maka kita tinggal memasukkan Y-nya atau pendapatan nasional dan hasilnya adalah 2.875. Kemudian kita juga akan mencari transfer payment-nya atau R. R-nya tadi fungsinya adalah 100 tambah 0,05 Y. Maka jawabannya adalah 575 dan juga fungsi impornya adalah 700 tambah 0,10 Y. Kita tinggal memasukkan pendapatan nasionalnya yaitu 9.500. Maka impornya yaitu 1.650. Nah, kemudian kita selanjutnya akan mencari pendapatan nasional yang baru dengan cara kita mencari A-nya terlebih dahulu. A sama dengan 1 dikurangi konsumsi ditambah CT kurangi CR tambah M. 1 kurangin konsumsinya tadi kan 0,75 ditambah 0,75 kalikan dengan teks atau pajaknya 0,25 dikurangi 0,75 dikalikan dengan R atau transfer payment-nya 0,05 ditambah dengan 0,10 maka hasilnya adalah 0,5. Kemudian kita akan mencari ininya pengganda angka khusus pengganda pengeluaran pemerintah atau KG dengan rumus 1/A. 1/0,5 ini tipe jadi seharusnya 0,5. 1,1 bagi 0,5 yaitu 2. Maka kan kita disuruh mencarikan ekspornya itu pengeluaran pemerintah itu sebesar ekspornya. Ekspornya tadi 1.250 berarti delta G sama dengan pengeluaran pemerintah sama dengan ekspor dikurangi pengeluaran pemerintah. 1.250 dikurangi dengan 1.000 maka jawabannya adalah 250. Delta Y sama dengan KG kali delta G sama dengan 2 kali 250. Hasilnya adalah 500. Maka pendapatan nasional yang baru adalah Y sama dengan pendapatan nasional yang lama ditambah dengan delta Y. 9.500 tambah 500 sama dengan 10.000. Kemudian kita akan masuk materi terakhir ya, yaitu analisis ISLM. Dalam ekonomi makro, pasar dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan objeknya, yaitu pasar barang termasuk jasa, pasar uang, yaitu modal, dan juga pasar tenaga kerja. Analisis yang membahas keseimbangan serempak di pasar barang dan pasar uang dikenal sebagai analisis ISLM. Alat analisis yang digunakan adalah kurva IS dan kurva LM. Kurva IS adalah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan suku bunga di pasar barang. Untuk perekonomian sederhana dua sektor, persamaan kurva IS dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan investasi dengan tabungan atau S. Nah, maka ini
Ada rumus dari kurva IS, yaitu I sama dengan S. Contoh kasus, bentuklah persamaan dan gambarkan kurva IS untuk C sama dengan 500 tambah 0,80 Y dan I sama dengan 2000 kurangi 5000 I. Terus red. Maka C sama dengan 500 tambah 0,80 Y. Maka fungsi tabungannya yaitu negatif 500 tambah 0,20 Y. Mengapa 0,20 Y? Karena 1 dikurangi 0,80 Y, maka hasilnya 0,20 Y. Nah, untuk mencari kurva IS, kita bandingkan I sama dengan S. I-nya yaitu 2000 kurangi 5000 I sama dengan S-nya negatif 500 tambah 0,20 Y. Kemudian yang bisa dijadikan satu, kita jadikan satu seperti 2000 ini kita tambahkan dengan 500 karena negatif, karena nih, karena ini kita pindah ke ruas kiri maka jadi positif. Jadi positif menjadi 2500. 2500 dikurangi dengan 5000 I sama dengan 0,20 Y. Y sama dengan 2 Y sama dengan 2500 dibagi 0,20, maka hasilnya 12500 dikurangi 5000 I dibagi 0,20, maka hasilnya adalah 25000 I. Nah, ini merupakan kurva IS-nya. Selanjutnya ada kurva LM. Kurva LM ialah kurva yang menunjukkan keseimbangan antara pendapatan nasional dan tingkat bunga di pasar uang. Tadi kalau kurva IS dengan pasar bunga dan kurva LM itu dengan pasar uang. Persamaan kurva LM dapat dibentuk dengan menyamakan persamaan permintaan akan uang terhadap persamaan penawaran uang. Rumusnya yaitu M sama dengan M0. Next, ada contoh kasusnya. Bentuklah persamaan dan gambarkan kurva LM jika permintaan akan uang ditunjukkan oleh L sama dengan 10.000 ditambah 0,4 Y dikurangi 20.000 I dan jumlah uang yang ditawarkan atau beredar sebesar 9.000. Pembahasannya yaitu L sama dengan L-nya tadi 10.000 tambah 0,4 Y kurangi 20.000 I sama dengan M, uang yang beredarnya itu 9.000. Maka kita tinggal menyamakan yang bisa digabungkan, kita gabungkan dan ini semua yang ada di ruas kiri kita pindahkan di ruas kanan kecuali 0,4 Y. Maka 9.000 dikurangi dengan 10.000 hasilnya adalah negatif 1.000 ditambah 20.000 I. Kenapa ditambah? Karena ini ini dipindah ke ruas kanan, maka ditambah. Y sama dengan negatif 1.000 dibagi 0,4, yaitu negatif 2.500 ditambah 20.000 I dibagi 0,4 sama dengan 50.000 I. Kemudian ini juga ada kurvanya untuk lebih jelas. Next, ada keseimbangan serempak di pasar barang dan pasar uang ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva IS dan juga kurva LM. Pada posisi ini tercipta tingkat bunga keseimbangan dan pendapatan keseimbangan untuk IS dan LM sesuai kasus 21 dan 22 tadi. Keseimbangan serempak terjadi pada tingkat bunga 20% dan pendapatan nasional sebesar 7.500. Mari kita bahas. Nah, IS sama dengan LM. IS-nya tadi sesuai dengan kasus 21 dan 22, IS-nya yaitu 12.500 dikurangin dengan 25.000 I sama dengan LM-nya pada kasus 22 negatif 2.500 tambah 50.000 I, maka sesama yang bisa dijadikan satu dijadikan satu yaitu 12.500 ditambah 2.500 maka hasilnya 15.000 sama dengan eh, 50.000 ditambah dengan 25.000 I, yaitu 75.000 I. I sama dengan 75.000 I
bagi dengan 15.000, maka I sama dengan 0,20. Dengan memasukkan I 0,20 ke dalam persamaan IS dan LM, diperoleh Y atau pendapatannya 7.500. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.